Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Saramayati, NIM H3119048. Di sini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses metabolismenya, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu metabolisme dan apa itu protein. Metabolisme adalah segala reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat sel. Metabolisme memiliki dua arah lintasan, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah serangkaian proses metabolisme yang memecah molekul-molekul besar, termasuk juga memecah dan oksidasi molekul makanan. Tujuan dari reaksi katabolik adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik dalam rangka membangun molekul. Anabolisme yaitu reaksi yang merangkai senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Pada setiap arah metabolisme, reaksi kimiawi melibatkan sejumlah substrat yang bereaksi dengan dikatalis enzim pada jenjang-jenjang reaksi guna menghasilkan senyawa intermediate yang merupakan substrat pada jenjang reaksi berikutnya. Keseluruhan reaksi kimia yang terlibat pada suatu jenjang reaksi disebut metabolom. Yang selanjutnya adalah protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kita dapat menemukan sumber protein dari makanan. Contohnya, susu, daging, telur, kacang-kacangan, udang, dan masih banyak lagi. Lalu, apa itu metabolisme protein? Metabolisme protein adalah metabolisme yang berasal dari asam amino yang sumbernya dari asam itu sendiri. Dalam total keseluruhan, asam amino yang dihasilkan ada sekitar 85% yang berfungsi sebagai sintesis pada protein. Protein tersebut berproses sebagai hasil dari degradasi protein di dalam tubuh. Proses semacam ini biasanya akan bersifat kontinu atau berkelanjutan secara berkala. Asam amino pada protein itu sendiri terjadi atas dua unsur, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Dalam hal ini, sumber protein yang berupa asam amino tersebut akan mengalami transport protein seperti protein akan berproses di usus halus yang nantinya akan masuk pada aliran darah kita. Ketika asam amino telah bercampur dalam darah, maka asam tadi akan tersebar luas hingga ke seluruh sel, namun asam amino itu tentunya tidak akan terbuang sia-sia, melainkan akan disimpan dalam sel-sel darah yang dibantu dengan enzim. Metabolisme protein akan tersusun atas jumlah asam amino yang membentuk rangkaian sederhana dengan diikat oleh unsur kimiawi lainnya seperti peptida. Protein-protein tersebut akan membentuk semacam gugus amina dan gugus karboksil yang terjaring dalam darah. Jumlah peptida dalam protein sendiri akan sangat beragam. Ada yang mencapai 10 hingga 100 asam amino. Selain itu, protein juga memiliki jenis sebagai hasil dari senyawa kimia yang berada pada tubuh kita. Misalnya, ada unsur glikoprotein yang banyak mengandung karbohidrat. Ada pula lipoprotein yang banyak mengandung lipid. Jika asam amino dalam metabolisme protein sudah lengkap terangkai, maka akan memiliki fungsi tersendiri, seperti membangun sel-sel yang rusak akibat kondisi tubuh yang tidak stabil,
membentuk zat-zat pengatur yaitu enzim dan hormon, serta membentuk zat inti untuk energi yang setara dengan 4,1 kalori. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Kita akan belajar tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada proses metabolisme protein. Protein yang akan masuk ke dalam jaringan tubuh terlebih dahulu diproses, dan proses inilah yang disebut dengan proses metabolisme protein. Di dalam proses ini, sisa dari metabolisme protein memiliki CO2 dan HO2 di dalam bentuk gas untuk kemudian diangkut oleh plasma darah yang ada di dalam pembuluh darah dan menuju ke paru-paru untuk akhirnya diekskresikan keluar tubuh. Pertama, kita akan belajar tentang anabolisme protein. Anabolisme protein adalah pembentukan ikatan peptida antar asam amino untuk menghasilkan protein. Anabolisme terjadi di ribosom, hampir seluruh sel dalam tubuh diantar oleh DNA dan RNA sel. Yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme protein adalah pemecahan protein menjadi asam amino untuk diedarkan ke sel lain dalam tubuh. Protein diubah oleh enzim protein menjadi asam amino. Asam amino memerlukan proses pelepasan gugus amino. Gugus amino akan dibuang karena bersifat toksis. Lalu, asam amino berubah menjadi asam pirufat dan asetil-CoA. Sisa dari proses metabolisme protein ini memiliki CO2 dan H2O. Di dalam bentuk gas, diangkut oleh plasma darah yang ada di dalam pembuluh darah dan menuju ke paru-paru untuk akhirnya diekskresikan keluar tubuh. Yang keluar dari tubuh ini berupa karbon dioksida dan merupakan limbah dari proses metabolisme protein. Sementara, hidrogen di dalam bentuk cair yang diangkut menuju ke kulit dan juga ginjal akan diekskresikan atau dikeluarkan ke dalam bentuk keringat. Dan ketika sampai di ginjal, akan diekskresikan ke dalam bentuk urin. Senyawa NH3 dan juga NH4OH adalah senyawa yang memiliki sifat racun dan sangat berbahaya bagi sel yang ada di dalam tubuh. Maka dari itu, sebelum senyawa ini dikeluarkan, akan dilakukan proses pengolahan di dalam hari untuk menjadi urea, agar tidak berbahaya bagi tubuh. Di dalam bentuk urea ini adalah produk limbah yang merupakan sisa metabolisme yang dipindahkan ke ginjal untuk kemudian diekskresikan ke dalam bentuk urin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sintesis protein. Secara umum, sintesis protein terjadi dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Proses yang pertama ini terjadi di dalam nukleus. Transkripsi ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Yang kedua adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Nah, di sini dapat diperjelas secara singkat bahwa sintesis protein adalah proses pentranskripsian DNA menjadi mRNA, kemudian ditranslasi menjadi protein. Ini adalah sel hidup. Dalam sel ada inti, yaitu nukleus. Pada manusia, gen dibagi menjadi 23 kromosom. Terdapat untaian panjang DNA atau rantai DNA yang tersusun protein yang disebut dengan histon. Dalam DNA ada yang disebut dengan gen. Gen ini
berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim RNA polimerase dan menempel pada awal gen, bergerak di sepanjang DNA membuat rangkaian mRNA dari basa kosong yang disebut nukleus, menentukan basa kosong yang akan ditambahkan ke dalam mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Sebelum messenger RNA dijadikan sebagai triplet, untuk produksi protein perlu diproses. Ini melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. Kemudian, mRNA keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom. Ribosom mengikat mRNA. Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Kemudian, molekul transfer RNA membawa asam amino ke ribosom. Ketiga basa penyusun dibaca sekaligus dan terdapat tiap 3 pasangan yang sesuai. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai asam amino terikat dan membentuk protein. Dapat dilihat bahwa lipatan-lipatan asam amino tersebut telah menjadi protein. Demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.